Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada KPI Purwakarta, pada Ibu Moderator, kemudian ini guru saya Pak Ramlan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiskusi pada sore hari ini terkait yang mempunyai tugas cukup besar dalam rangka membangun desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Teman-teman yang hadir pada kegiatan webinar ini yang saya hormati, saya diberi tugas oleh Kang Ramlan untuk menyampaikan terkait dengan potret Purwakarta yang sama-sama kita ketahui tanggal 16 Oktober yang lalu kita melaksanakan kegiatan Pilkada serentak di Kabupaten Purwakarta. Bapak dan Ibu, untuk Ibu Moderator ada itu ya, ada paparan ya? Sudah sampaikan belum? Halo? Bisa ditampilkan untuk paparannya, Bu? Izin Pak, lagi di load. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat potret Pilkada serentak di 2021 yang lalu, dan hanya selang satu hari, tanggal 17, tanggal 18, kita melaksanakan pelantikan Pilkades secara langsung. Jadi hanya selang sehari, kemudian tanggal 18 kita melaksanakan pelantikan. Bapak dan Ibu, sebetulnya proses Pilkades, karena saya diminta oleh Pak Ramlan untuk menyampaikan potret tentang Pilkades di Purwakarta yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya kalau melihat jadwal Pilkades di Purwakarta itu awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2020, seperti itu. Namun karena ada ketentuan dalam Kemendagri, di mana dalam satu gelombang itu melaksanakan 3 kali pemilihan, dan ternyata tahun 2020 itu kita sudah memasuki gelombang ketiga. Maaf, tahap ketiga. Jadi kita harus mengulangi gelombang awal lagi, sehingga baru bisa melaksanakan Pilkades itu di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini kita melaksanakan kegiatan Pilkades untuk tahap pertama. Bapak dan Ibu sekalian, kita merencanakan kita next. Ya, ini kita merencanakan Pilkades itu awalnya tanggal 25 Agustus tahun 2021. Namun karena kita ketahui bersama bahwasanya di masa pandemi ini serba tidak pasti, dan karena kenaikan kasus di Purwakarta bahkan di Indonesia, sehingga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan Pilkades tidak hanya di Purwakarta. Nah, ini sebetulnya ini paparan saya pada saat sebelum pelaksanaan Pilkades, tapi karena saya diberikan waktu oleh Pak Ramlan untuk menjelaskan bagaimana potret Pilkades di Purwakarta, saya mencoba menjelaskan baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan teknis terkait dengan Pilkades di Purwakarta. Kalau lihat dasar hukum, jelas kita sama-sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, dan yang terakhir adalah
Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Next. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwasanya pemilihan kepala desa dilakukan dalam 3 gelombang dengan mempertimbangkan pertama pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat kepala desa habis masa jabatan dan mengisi kekosongan jabatan itu diisi oleh PJS yang diangkat dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Nah, ini dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, karena tahun 2020 kita sudah melaksanakan 3 kali pemilihan dalam jangka waktu 6 tahun, sehingga baru bisa melaksanakan kembali pada pada tahun 2021. Next. Lanjut. Nah, ini kita sudah masuk gelombang pertama lagi, tahap pertama. Jadi kita melaksanakan untuk 170 desa tahun 2021 ini. Dan insya Allah tanggal 2023 kita akan melaksanakan kembali Pilkades serentak untuk tahap kedua. Lanjut. Nah, ini secara teknis kaitannya dengan Pilkades ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama tahapan persiapan, kemudian pencalonan, kemudian pemungutan suara dan penetapan. Lanjut. Ini sesuai dengan regulasi bahwa asalnya Pilkades itu dilaksanakan secara serentak. Kemudian biaya bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDes, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Kemudian, salah satu syarat calon kepala desa adalah WNI. Nah, untuk Pilkades sekarang, ini yang cukup menarik, bahwasanya calon kepala desa tidak harus dari warga masyarakat yang berasal dari desa tersebut. Jadi calon itu bisa berasal dari warga desa yang bersebelahan atau bahkan di luar Jawa Barat pun bisa mencalonkan untuk menjadi calon kepala desa di desa yang bersangkutan. Nah, kemudian jumlah calon kepala desa itu paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya pada fenomena kemarin ada beberapa desa yang calonnya itu lebih dari 5, sehingga sesuai dengan Perbub, kita DPMD melaksanakan seleksi calon yang lebih dari 5 itu dengan salah satu perguruan tinggi. Nah, ini jumlah TPS dapat lebih dari 1. Nah, karena kondisi COVID ini sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020, ini untuk TPS itu diisi maksimal 500 orang. Jadi untuk hari ini, Pilkades di Purwakarta yang lalu, untuk TPS cukup banyak ya, 1.000 lebih. Kemudian juga tidak ada Pilkades ulang. Kemudian ini ada Pilkades antar waktu, tidak mengenal quorum. Dan yang terpenting, Bapak dan Ibu sekalian, Pilkades yang kemarin kita laksanakan itu menjadi contoh di mana kita melaksanakan prokes COVID-19. Nah, ini jumlah pilih per TPS yang kemarin itu maksimal 500 pemilih. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi yang awalnya BPD atau Bamusdes itu membentuk tim pengawas tingkat desa. Ini kemudian tim pengawas tingkat desa berjumlah 3 orang, dan tim pengawas tingkat desa terdiri dari unsur tokoh masyarakat. Lanjut. Ini masih tim pengawas. Lanjut saja, Pak. Nah, ini tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang kemarin kita laksanakan. Jadi, kita memetakan letak, kemudian jumlah TPS dan jumlah pemilih per TPS. Kemudian, tadi Bamusdes membentuk panitia desa Pantarli. Kemudian, Pantarli ini salah satunya tugasnya adalah pendaftaran pemilih dan penyusunan DPS, kemudian penetapan DPS, pengumuman DPS, dan penyusunan DPTB.
Lanjut. Nah, ini DPS, mungkin sama ya dengan kegiatan pemilu, juga ada DPS. Lanjut ya Pak. Kemudian DPS setelah diverifikasi menjadi DPT. Lanjut. Nah, ini pemilih, ini syarat-syarat pemilih, salah satunya umur 17 tahun, dan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2021 yang kemarin kita melaksanakan Pilkades di 170 desa dari 183 desa di Purwakarta. Lanjut. Ini potret pemilu yang lalu. Kita ada 170 desa, di Kecamatan Purwakarta itu ada 1 desa, kemudian di Campaka ada 10 desa, Jatiluhur 6 desa, di Wanayasa ini semua desa, ada 15 desa melaksanakan Pilkades. Jadi hampir 90% desa-desa di Purwakarta tahun 2021 melaksanakan Pilkades. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, karena situasi COVID ini, dan sesuai dengan Permendagri, bahwasanya per TPS itu maksimal hanya 500 pemilih, sehingga jumlah TPS di Kabupaten Purwakarta ini cukup membengkak sekali. Itu ada 1.172 TPS, dan ini tersebar di seluruh wilayah desa yang ditentukan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa. Dengan mempertimbangkan letak geografis desa dan kemudahan bagi pemilih dengan ketentuan per TPS maksimal 500 hak pilih. Lanjut. Nah, ini simulasi, nanti saya akan sampaikan juga bagaimana situasi di lapangan. Jadi jelas sekali dalam skema ini bagaimana prokes flowchart-nya itu dilakukan oleh panitia desa. Di awal masuk juga sudah disiapkan pengecek suhu, tempat cuci tangan, dan sebagainya. Kemudian juga masker ini wajib, kemudian juga sarung tangan, kemudian bilik suara juga ada bilik suara khusus yang diduga ada masyarakat yang apabila dicek suhunya itu cukup tinggi sehingga ada bilik suara khusus. Dan ini juga untuk setelah memilih di TPS itu tidak diperkenakan untuk berkumpul. Nah, ini SOP-SOP ini yang menjadi poin pada saat pelaksanaan Pilkades yang lalu, dan ini sesuai dengan prokes yang diamalkan dalam Permendagri. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi 1.172 TPS semuanya melaksanakan prokes, di mana tiap TPS itu wajib menyediakan sarana dan prasarana prokes seperti sabun cuci tangan, kemudian sarung tangan plastik, tisu, hand sanitizer, face shield, dan termogan, dan sebagainya. Dan ini wajib dilaksanakan di tiap TPS. Lanjut. Bapak dan Ibu, kita melaksanakan Pilkades kemarin ini ada 545.318 hak pilih untuk 170 desa. Lanjut. Nah, ini jadi fenomena pelaksanaan Pilkades tahun ini, Bapak dan Ibu, cukup antusias ternyata masyarakat untuk mencalonkan. Dari 170 desa itu ada 574 orang calon di Kabupaten Purwakarta. Ini cukup banyak ya. Lanjut. Nah, kemudian ini potret dari jumlah panitia yang terlibat. Jadi panitia Pilkades tingkat desa itu ada jumlah panitia pemilih desa atau PPD itu sebanyak 850 orang. Kemudian ada KPPS ini ada 9.376 orang. Kemudian pengawas desa ada 510 orang, dan jumlah pengamanan per TPS 2 orang itu ada 2.344 orang. Nah, untuk pengamanan ini juga tidak hanya di TPS, namun kita melibatkan unsur TNI Polri,
itu yang disebar baik di tingkat kecamatan, tingkat desa, TPS maupun tingkat kabupaten. Jadi untuk tim keamanan dari teman-teman kepolisian juga itu melibatkan BKO dari Polres Karawang, kemudian dari Polda, dan untuk TNI juga melibatkan bantuan-bantuan dari keamanan-keamanan di luar Kodim Purwakarta. Lanjut. Nah ini strukturnya, jadi panitia Pilkades itu ada panitia kabupaten, kemudian ada panitia kecamatan, dan untuk panitia kabupaten ini wajib melibatkan gugus tugas COVID-19, di mana kita memantau bagaimana pelaksanaan prokes kesehatan di tingkat desa. Prokes juga menjadi syarat utama terkait dengan Pilkades di Purwakarta. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini kesehatan pasangan Pilkades, ini sudah menjadi SOP-nya seperti ini, sudah kita susun, di mana tadi sudah disampaikan di awal, bagaimana kita menyiapkan pelaksanaan Pilkades di TPS maupun di luar TPS itu tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Ditambah lagi prokes-prokes, kemudian peralatan-peralatan kesehatan juga sudah dilaksanakan. Lanjut. Ini mungkin lanjut saja Pak, ini sudah teknis. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Pilkades kita diundur? Awalnya kita melaksanakan ini pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 141/4598 DPD tanggal 8 Oktober perihal rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Pilkades. Jadi Purwakarta itu menjadi kabupaten pertama yang mendapatkan rekomendasi terkait dengan Pilkades serentak pasca diulurkan selama 2 bulan. Jadi untuk melaksanakan Pilkades tanggal 16 Oktober yang lalu, kita sudah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Oktober. Nah, tentunya rekomendasi ini tidak turun begitu saja, karena tim dari Kemendagri itu datang langsung ke Purwakarta untuk melihat langsung persiapan-persiapan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Pilkades serentak ini, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, di tingkat desa. Dan hasil dari evaluasi di Kemendagri dan kita layak untuk melaksanakan sehingga mengeluarkan rekomendasi tanggal 8 Oktober. Lanjut. Nah ini, jadi ada perubahan keputusan Bupati yang awalnya kita dilaksanakan tanggal 25 Agustus. Awalnya kita melaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati nomor 140, Cap 205, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan tanggal 25 Agustus tahun 2021. Namun muncul surat dari Menteri Dalam Negeri yang menunda pelaksanaan Pilkades itu selama 2 bulan. Akhirnya kita menetapkan keputusan Bupati yang baru melaksanakan Pilkades tanggal 16 Oktober. Dan alhamdulillah tanggal 8 Oktober kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Lanjut. Ini tadi perubahannya, di mana ada persiapan kampanye dan masa tenang. Ini tahapan-tahapan Pilkades. Dan kita dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Lanjut. Jadi prinsipnya tata tertib pemilihan yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk pelaksanaan Pilkades hampir sama dengan Pilkades sebelumnya atau pemilu-pemilu sebelumnya. Namun yang khusus pada kegiatan Pilkades yang lalu, karena kita masih dalam pandemi COVID, kita melaksanakan prokes secara ketat pada kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan, baik dari tahapan kampanye, kemudian tahapan-tahapan lainnya. Dan tentunya pada tahapan kampanye juga ini memang ada beberapa kejadian yang cukup mendapat perhatian, namun dapat ditangani, dan pada saat pelaksanaan Pilkades juga dari pemantauan kita, alhamdulillah Bapak dan Ibu, Pilkades dapat dilaksanakan dengan baik, dan ternyata setelah dilaksanakan Pilkades, ini tidak menimbulkan klaster baru terkait COVID di Purwakarta akibat Pilkades serentak. Lanjut.
Ini kegiatan kampanye yang melaksanakan protokol COVID. Lanjut. Sama, ini juga mekanisme kampanye. Jadi kampanye yang lalu itu tidak diperkenankan mengumpulkan massa terlalu banyak, kemudian juga tidak ada arak-arakan dan sebagainya. Lanjut. Ini materi-materi dari kampanye yang lalu, saya rasa ini sama secara umum. Namun pada kampanye yang lalu ini jelas sangat dibatasi dari pengumpulan massa dan metode-metode kampanye yang mungkin biasa dilaksanakan. Namun pada kampanye yang lalu, karena kita dalam kondisi pandemi COVID, kita juga banyak dibatasi oleh situasi-situasi. Lanjut. Masih sama kampanye, lanjut. Jadi setelah masa kampanye juga kita melaksanakan masa tenang, ini sama dengan pemilu-pemilu lainnya selama 3 hari. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan Pilkades hari ini kita dari DPMD itu menyiapkan satu sistem namanya Sipalades, sistem informasi pantau lapor Pilkades. Jadi di situ kita mempunyai LO atau penghubung baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan yang isinya memantau pelaksanaan Pilkades di desa. Jadi di luar berkas-berkas yang disiapkan oleh panitia, Bamusdes, ini para LO atau penghubung kita di desa itu memberikan fotokopi atau potret terkait dengan hasil-hasil Pilkades. Jadi selesai jam 1, kita jam 2, jam 3 sudah mendapatkan informasi sementara terkait pemenang atau pelaksanaan Pilkades di desa-desa. Lanjut. Ini jadi input data dari LO di tingkat desa, kemudian di kecamatan, kemudian kita server datanya di DPMD. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini penetapan Kades. Kita setelah pelaksanaan Pilkades tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober itu rata-rata Bamusdes sudah menetapkan, dan tanggal 18 Oktober kita melaksanakan pelantikan kepala desa terpilih yang tepatnya di Pemda Purwakarta. Lanjut. Nah, ini pelantikan kepala desa yang kita laksanakan tanggal 18 Oktober, karena jumlahnya cukup banyak, 170 desa, akhirnya kita bagi dua. Jadi pagi kita melaksanakan 85 desa, dan sore kita melaksanakan 85 desa lagi. Lanjut. Oke, ini sama, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil perhitungan kami pada saat Pilkades yang lalu ini cukup baik ya menurut kami, bahwasanya tingkat partisipasi pada Pilkades 2021 di Kabupaten Purwakarta ini mencapai 82,06%. Saya rasa ini cukup baik, karena Pilkades sebelumnya itu kalau tidak salah hanya 73% untuk tingkat partisipasi. Berarti ada kenaikan yang cukup lumayan untuk Pilkades Purwakarta tahun 2021. Lanjut. Nah, ini dokumentasi. Jadi pada saat ini persiapan Pilkades, jadi kita melaksanakan dengan DPRD Kabupaten Purwakarta. Lanjut. Ini juga rapat-rapat terkait dengan Pilkades, baik dengan para camat, kemudian para kades dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kita melaksanakan sosialisasi terus-menerus kepada desa-desa di 17 kecamatan dari tim kabupaten, baik itu sosialisasi kepada PPD maupun kepada KPPS di seluruh desa di 17 kecamatan yang melaksanakan Pilkada serentak. Lanjut. Nah, ini contoh dari pengambilan nomor urut. Kita bisa lihat pada saat pengambilan nomor urut ini prokes tetap dilaksanakan, dan kemudian juga
peserta yang hadir di tempat pelaksanaan pengambilan nomor urut juga tidak terlalu banyak. Lanjut. Nah, ini kegiatan tahapan seleksi bagi calon kepala desa di desa yang melebihi dari 5 orang. Jadi kita seleksi bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk menyeleksi para kades di desanya sehingga menghasilkan calon maksimal 5. Lanjut. Nah, ini kita juga melaksanakan deklarasi damai para calon kepala desa se-Kabupaten Purwakarta. Sama ini juga kita melaksanakan virtual dengan para camat, para kades. Jadi kita melaksanakan deklarasi damai waktu itu di Kecamatan Babakan Cikao, melibatkan calon kepala desa di Kecamatan Babakan Cikao. Namun ini diikuti oleh seluruh calon di masing-masing kecamatan. Jadi tersebar. Kita virtual. Jadi untuk menghindari kerumunan. Lanjut. Nah, ini sebelum pelaksanaan kita waktu itu saya melaporkan kepada Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim, bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Purwakarta. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita pada saat sebelum pelaksanaan pilkades langsung dimonitor oleh Pak Dirjen Bina Pemdes, karena Pak Dirjen setelah mengeluarkan rekomendasi ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan pilkades di Purwakarta. Apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh kita ke Depdagri ataukah seperti apa. Dan alhamdulillah Pak Dirjen waktu itu melihat langsung bagaimana proses pilkades di Purwakarta, waktu itu di Kecamatan Bungur Sari, dan menurut beliau cukup baik karena kita melaksanakan protokol COVID sesuai dengan regulasi yang ada. Lanjut. Nah, kemudian, tanggal 18 Oktober, Ibu Bupati melantik 170 kepala desa yang dilaksanakan di Pemda Purwakarta, namun tetap melaksanakan protokol COVID. Kita bagi 2 waktu itu pelaksanaan pelantikan, pagi untuk 85 kepala desa dan siang untuk 85 kepala desa. Dan kegiatan pelantikan ini juga kita hanya membolehkan para kepala desa terpilih ini didampingi oleh 1 pendamping. Jadi tidak masyarakat ataupun Bamusti atau apapun tidak melaksanakan atau mengikuti pelantikan di pendopo. Namun para stakeholder atau panitia kepala desa mengikuti pelantikan kepala desa ini secara virtual di masing-masing desa dan kecamatan.